Seorang pendeta sedang melancarkan aksi kristenisasi. Seperti apa kisah kelanjutannya dan bagaimana sepak terjangnya? Saksikan videonya sampai habis. Jangan lupa di subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya saya bisa menemani Anda kembali dalam acara Mu'alaf Channel, yang tentunya Anda bisa melihat dan menilai mana yang hak dan mana yang batil. Nah, sahabat beriman, ada seorang pendeta bernama Risuli Lubis. Dia sedang melancarkan aksinya. Tentu aksi ini disebut kristenisasi. Nah, sahabat beriman, saya akan coba untuk tidak memotong videonya 1 detik pun, tetapi saya akan loncat menit ke menit ya, supaya ini jelas di mana kristenisasinya berlangsung gitu ya. Supaya ini jelas buat teman-teman semua ya. Oke, kita akan saksikan bersama-sama. Ceki bro. Nah, ya, kita akan saksikan bersama-sama. Ini ada cuplikan dari awal ya teman-teman ya. Kita lihat dulu di awal pembukaan videonya ini ya. Ini judulnya berdialog tentang keselamatan di dalam Yesus. Ya, kita akan lihat dulu sedikit saja. Iya. Banyak amal nih. Masuk surga. Sekarang kan surga harus suci. Loh, kalau belum kan, suci, kan sekarang amal tadi walaupun dia banyak, dia nggak bisa buang dosa. Berarti neraka dulu, dihisap dulu. Dihisap dulu, masuk neraka dulu. Iya, ya. Semuanya berarti masuk neraka dulu. Semuanya. Masuk neraka dulu kan? Kiai apa siapapun masuk neraka dulu. Malaikat nabi. Iya. Kok saya sakit telinga ya dengernya. Langsung ke menit 10 ya. Di sini proses kristenisasinya. Nanti ini teman-teman bisa lihat bagaimana dia bagaimana dia memperlihatkan aksinya ya. Saya itu urusan saya ke dia. Nah, ya. Tapi masalah ibu harus adil saya. Jadi bu, nggak mungkin dong Tuhan yang maha adil walaupun maha kuasa. Hei setan, udah dia ke surga, nggak ada urusan lu, nggak. Setan bilang ini udah pernah ikut gua nih, udah pernah ikut gua. Setan bilang begitu, ini udah pernah ikut saya nih. Itulah makanya ada penebusan. Ada penebusan di kayu salib itu karena apa? Karena itu tadi. Sekarang saya mau tanya ibu. Karena itu atau Bukan masalah agama, ini masalah cerita bagaimana manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Terus gimana dia mau menyelesaikan dosa ini? Dengan amal. Tadi udah ibu jawab sendiri. Sekarang aja saya tanya, ibu banyak amal atau banyak dosa? Ini udah jelas-jelas menyimpang ya teman-teman ya. Mengapa? Karena tadi bilang antara dosa Adam dan Hawa, terus harus ada penebusan dosa. Ini konsep yang dipakai, konsep apa? Jadi dosa waris lah ya, saya tahu masalah ini ya, dosa waris. Dan harus ada penebus, yaitu Yesus Kristus. Ini nggak bawa agama katanya. Nah, ini pendeta agamanya apa? Astagfirullah, ini agama Neo Risuli ya. Baca. Kayak gini nih udah nggak kepake gitu ya isi kepalanya, entah di mana, yang penting kristenisasi jalan terus gitu ya. Kacau nih, si ibu udah dicekokin kristenisasi nih sedikit ya. Kita lanjut ke menit 12. Jadi bu,
Sebenarnya sederhana, orang kalau mau pasti dia selamat itu bukan karena perbuatan baik, karena dia nggak mungkin mampu. Jadi dia harus percaya lewat penebusan Yesus Kristus. Ya Tuhan Yesus, saya percaya dengan pengorbanan Yesus saya selamat. Harusnya begitu. Nah, sekarang ibu mau nggak percaya sama Yesus? Mau nggak? Gimana ya Pak? Tapi kan aku agamanya Islam. Bukan, Nah, ini nggak ada masalah agama. Nggak nyangkut-nyangkut itu. Nggak nyangkut-nyangkut agama, nggak ada kain agama. Ibu percaya Yesus, bukan ibu suruh ke Kristen, suruh kemana-mana, bukan, bukan. Nah ya udah. Nah sahabat beriman, kira-kira ini bujukan atau rayuan gombal? Ini udah jelas ya. Risuli Lubis ini sudah mengatakan ibu mau percaya nggak sama Yesus? Ibu mau nggak percaya sama Yesus? Nah, sekarang ibu mau nggak percaya sama Yesus? Ini bujukan paksaan secara halus tetapi dengan rayuan gombal. Dan saya bingung gitu ya. Yang percaya Yesus mati di kayu salib, yang percaya Yesus adalah juru selamat atau jelmaan Allah, agama apa? Buddha, Hindu, Konghucu, Islam, atau Kristen, baik Kristen Katolik maupun Protestan. Ini ya Allah, bukankah ini sama halnya dengan yang dilakukan oleh si Udin PA? Intinya begini, saya ajak kamu masuk Kristen. Ini udah nggak beres ya, ini udah nggak benar. Mengapa? Soalnya di dalam SKB ya, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Januari tahun 1979 sudah ditetapkan. Sekarang kita akan baca ya teman-teman ya, tentang cara atau tata cara penyebaran agama nih ya. Ini sudah diatur ya. Ini yang dilanggar oleh Pendeta Risuli Lubis. Kita akan bacakan bersama-sama dan perhatikan setiap kata dan kalimatnya. Pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk atau menganut agama lain dengan cara A. Menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang. Jadi dibujuk nih, sesuai nggak dengan apa yang dilakukan oleh si Pendeta Risuli Lubis ini. Dengan tadi di menit ke-12 ya, mulai dari 12.40 sampai 13.45 dikatakan, sekarang ibu mau nggak percaya sama Yesus? Mau nggak? Ini udah jelas-jelas pemaksaan dan bujukan. Betul? Tadi menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan atau minuman, pengobatan, obat-obatan, dan bentuk-bentuk pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk atau menganut agama yang lain berpindah memeluk atau menganut agama yang disiarkan tersebut. Meskipun Pendeta Risuli Lubis ini berdalih ya, atau bersilat lidah atau ngeles lahnya bahasa ayeuna nama. Ngeles ini bukan soal agama ya. Bukan, ini nggak ada masalah agama. Nggak nyangkut-nyangkut itu. Nggak nyangkut-nyangkut agama, nggak ada kain agama. Ibu percaya Yesus, bukan ibu suruh ke Kristen, suruh kemana-mana, bukan. Sekarang yang percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat penebus dosa mati di kayu salib dan Yesus akan tebus dosanya itu umat Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, atau agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan lainnya. Agama apa yang percaya Yesus mati di tiang salib? Agama apa yang percaya Yesus sebagai penebus dosa? Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Betul. Jadi ini udah jelas-jelas mengajak si ibu ini untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, penebus dosa. Misalnya si ibu ini menerima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, penebus dosa, dan mualila atuh ya, gak akan lama dibaptis. Masuk agama mana? Tuh tahu masuk agama mana. Ini kita akan lihat lagi menit 13.50. Iya. Nah, apalagi sang yang suci, dia bukan lahir karena sperma, bukan karena Yusuf, bukan karena Maryam, bukan. Dia roh Allah, rohullah wa kalimatullah. Rohullah kalimatullah itu datang. Sekarang gini, Tuhan Maha Kuasa nggak? Ya mas, segala-galanya. Nah, sekarang kalau Tuhan mau datang ke bumi mengambil rupa manusia, bisa nggak? Ya nggak bisa, dia nggak kelihatan Pak. Iya, kalau di Ini udah menyeleweng lagi nih ya, udah nggak sesuai ya. Isa itu katanya ruh Allah dan wa kalimatullah, katanya ruh Allah wa kalimatullah itu datang. Nah iya, ini jelas bahwa kalimatullah itu adalah kun fayakun dan ruh Allah itu adalah
nafas kehidupan yang Allah ciptakan, Allah berikan kepada setiap umat manusia. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena kalau kita melihat kalimatullah dan ruh Allah ini malah lebih duluan Nabi Adam alaihissalam ya. Nabi Adam juga diciptakan dengan kalimat kun fayakun, diberikan juga roh Allah. Jadi siapa yang sebenarnya lebih dapat gelar ruh Allah dan kalimatullah? Nabi Isa dilahirkan oleh Siti Maryam. Nabi Adam dilahirkan oleh siapa? Kagak punya ibu, nggak punya bapak. Jelas nggak? Dan saya sudah pernah lakukan ini juga sebenarnya ya, tapi eta baheulanya itu dulu teman-teman. Ini mendingan kita lanjut aja nih ya. Kita lihat di menit ke-15-nya langsung ya. Nah ini nih ya. Nah sekarang ini bukan kebetulan Bu. Terus terang saya nggak kenapa tergerak tadi mau beli ini kan. Sebenarnya nggak mau beli ini, tapi saya bilang saya mau ceritakan ini ya, saya harus sekalian beli. Ibu mau nggak buka hati terima Yesus? Yesus, aku percaya dosaku ditebus. Aku yakin dalam nama Yesus. Itu aja. Ibu mau agama apa nggak masalah. Nggak masalah. Tak doain engkau itu sederhana. Nanti engkau ibu rasain, ada hadirat Tuhan luar biasa. Nangko jagong gono. Gelem. Gelem ora? Nah, ya dia bilang gelem. Gelem ora. Oke, kita lanjut dulu. Enggak apa, cuma Isa Almasih saat iki aku percaya bahwa apa ya bahasa Jawanya kurang belepotan. Ini udah jelas pemaksaan. Karena apa teman-teman? Ibu ini disuruh, ibu mau nggak buka hati ibu untuk menerima Yesus sebagai penebus dosa atau juru selamat lahnya? Dia bilang gelem. Gelem ora, nonnya gelem teh. Mau ya, mau nggak? Risuli Lubis ini maksa, bener nggak? Diajak kan, ibu mau nggak terima Yesus? Ya Yesus, aku percaya dosaku akan ditebus olehmu. Ih gelo, iya jelema, nggak bisa diantep ya, udah nggak bisa didiemin kalau kayak gini ya. Meskipun si Risuli Lubis ini berdalih bahwa ini bukan agama. Terus si eta mawa agamana naon aya pendeta? Agamanya naon? Kayak pendeta Islam. Mikir atau kadinya ya pakai logis. Oke, sudah dapat dipahami ya, dan kita akan lanjut ke menit selanjutnya teman-teman. Iya. Nah ini teman-teman. Ya ngerti, karena saya bahasanya biasa, sederhana. Jadi ibu itu bukan maksudnya pindah agama, ibu itu percaya Yesus, maksud saya begitu. Yesus. Ainu percaya Yesus sebagai juru selamat, Tuhan penebus dosa, mati di tiang salib. Agama naon? Agama apa? Tak apal ya. Aduh, kacau. Kita lihat lagi maksa nih. Terus Isa Almasih. Nah, Isa Almasih, kalau ibu nggak mau Yesus, Isa Almasih, aku percaya bahwa Isa Almasih datang ke bumi, dialah yang menebus saya dari kejahatan dosa saya. Gelem ora? Nah, kan hanya gelem ora katanya. Mau nggak nih? Saya nggak ada lawan. Kacau bener, hei. Ibu mau neraka atau surga? Ngomong kayak gitu. Hah? Ibu ngomong kayak gitu. Iya. Ibu mau neraka apa surga? Gitu. Hah? Aku baru baca Yasin. Oh, kan? Si ibu bilang, aku baru baca Yasin katanya. Terus disuruh ngomong, ibu percaya nggak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau sebagai penebus dosa atau menebus dosa ibu? Gelem ora. Mau nggak? Astagfirullahalazim, parah. Si ibu baru baca Yasin terus dikasih pemahaman seperti itu. Dan batka gelem ge, naon di gelem deh. Kita lanjut teman-teman ya di menit selanjutnya ya. Menit selanjutnya menit 20, 25, 28 lah ya. Mama saya. Oh, gereja. Iya, sama. Tapi ibu kan belum pernah terima Yesus. Oh. Yang anak aku agamanya Islam. Nggak bisa. Sekali lagi. Tapi ibu kan belum pernah terima Yesus. Yang anak aku agamanya Islam. Nggak bisa. Bisa. Ini udah ngajak ini ya, suruh percaya nggak percaya. Ini kan udah maksa teman-teman. Ini nada bicara Risuli Lubis juga ini udah kayak ngeledek gitu. Yang anak aku agamanya Islam. Nggak bisa. Dan
Rasul ini pengen ngajak si ibu ini untuk menerima Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus sebagai penebus dosa. Kode keras. Ngeri. Oke, kita lanjut aja deh ya ke menit selanjutnya. Di menit ke-23 teman-teman ya. Jadi ya itu terserah ibu lah. Ibu sayang kalau nggak percaya. Nah jadi harganya piro itu? Udah nyerah bos, mindahin topik ke jeruk gitu ya. Jadi ini jeruk berapa harganya? Aduh, astagfirullah. Ini udah jelas ya teman-teman ya, strategi apa yang dipakai oleh pendeta Rizuli Lubis ini. Udah di end gitu ya, udah tamat. Dan akhirnya di menit ke-25 teman-teman ya, kita langsung loncat. Tuhan Yesus, saya percaya Kau memberkati ini. Kirimkan pembeli-pembeli, banyak yang beli. Ibu ini diberkahi, diberkahi Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus ku percaya, diberkahi. Amin. Nah, ini udah nggak dapet mangsa, dia doainnya begini. Ya inilah ya, salah satu kegiatan atau sepak terjangnya misionaris yang kalau didokumentasikan ya seperti ini. Targetnya ya orang-orang yang seperti ini. Dan saya tahu teman-teman ya, kan saya pernah jadi mereka. Ini terus ada closing statement dari pendeta ini ya, Rizuli Lubis, karena dia nggak dapat mangsa si ibu ini. Dan ini closing statementnya teman-teman ya. Memang semua itu harus dipilih Tuhan dan juga harus menyerahkan diri kepada Yesus ya. Karena ibu tadi memang dia belum mau menyerahkan diri pada Yesus, tapi firman Tuhan bilang gitu, Yesaya 55 ayat 11, firman Tuhan yang kita sampaikan tidak kembali sia-sia, dia akan melaksanakan sesuai dengan bunyi firman itu. Masa. Jadi saya yakin tidak sia-sia. Waktu ada yang lain yang datang, yang melayani ibu tadi. Alkitab bilang ada yang menanam, menyiram, ada yang menuai gitu ya. Jadi Tuhan yang menumbuhkan ya. Jadi Tuhan yang menumbuhkan, ada yang menanam, menyiram, Tuhan yang menumbuhkan, ada yang menuai. Saya berdoa buat semua saudara pemirsa yang ada, supaya Anda juga melakukan hal yang sama. Itu maksud saya. Ini edukasi ya. Salah satu bukti begini ya. Oke, jadi ketahuan ya teman-teman ya, maksud dan tujuannya apa. Dan dia tidak berhenti sampai di sini. Nanti insya Allah di next video ada yang keduanya teman-teman ya. Bagaimana pendeta ini menggunakan ayat suci Al-Quran untuk menjebak wanita muslimah. Tapi wanita muslimahnya ini tidak mempan atau dia kena sekak gitu ya. Jadi tidak bisa ngomong deh. Jadi dia juga mengatakan bahwa ini adalah edukasi. Edukasi supaya apa? Pengen semakin banyak yang murtad. Tidak semudah itu Pulgoso. Jadi terima kasih nih ya kepada si pendeta Rizuli Lubis ini. Kita jadi tahu bagaimana cara memurtadkan orang-orang muslim. Soalnya dulu pernah saya pakai dan saya pernah kasih tahu, tapi banyak yang nggak percaya. Dan sekarang terbukti kan? Terbukti oleh pendeta telat ini gitu ya. Karena sebelum dia jadi pendeta, saya sudah yang karena murid lain muridnya, saya sudah menjadi etalah ngarananya mengkristenisasi umat-umat Islam yang kurang ilmu. Karena saya kan sudah pernah jadi mereka. Oke, semoga adanya video ini iman Islam kita ini semakin kuat ya, semakin mengkokohkan diri, mempunyai amunisi atau mempunyai tameng lainnya. Jadi ada ratusan bahkan ribuan orang-orang yang macam seperti ini ya. Jadi kita bisa mengambil satu pelajaran yang begitu penting. Ketika ada orang-orang yang seperti ini tuh, pasti mereka siap memurtadkan kita sebagai umat muslim dengan cara mereka sendiri. Ya, kita ketahui bahwa ini salah satunya, Rizuli Lubis ini salah satunya. Caranya seperti ini. Dia melakukan pemaksaan untuk mempercayai Yesus sebagai juru selamat penebus dosa, dan dia berdalih ini bukan soal agama, dan dia tidak sadar bahwa pendeta agamanya apa gitu loh. Paham sampai sini ya? Dan kalau misalnya targetnya ini tidak kemakan umpannya dia, nanti ada cara yang kedua teman-teman. Kalau nggak iming-iming penebusan dosa, iming-iming sembako, Indomie 1 dus, telur ya, pokoknya sembako lahnya, atau modal usaha atau modal dagang yang sudah dikumpulkan. Tuh akan ada rekening BCA-nya ya, rekening BRI-nya atas namanya siapa, dan semua para apologet, pendeta dan segala macamnya, mereka melakukan hal yang sama. Jadi ketika mereka sudah terkumpul uangnya, mereka akan gunakan itu untuk melakukan satu tindakan, yaitu kristenisasi dengan cara
memberikan modal usaha, modal dagang, membeli keperluan atau kebutuhan orang yang siap dikristenisasi, nanti orang itu akan mulai melihat, mulai terjebak, mulai kepancing, dan disitulah mereka akan siap terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terima Yesus sebagai penebus dosa manusia, terima Yesus percaya mati di tiang kayu salib untuk menebus dosamu. Nah itu udah bosen. Itu udah pernah saya lakukan teman-teman. Jadi saya tahu ya maksud dan tujuan orang-orang yang seperti ini. Jadi santuy aja ya, santuy aja. Ada saya dan teman-teman kristolog muslim lainnya ya. Saya mohon maaf, saya bukan sombong, tapi saya pernah mengalami hal ini dan saya tahu cara menangkalnya. Teman-teman bagi yang tahu ibu ini ya, entah di mana ini tempatnya, siapa tahu ada yang dekat daerah situ, kasih tahu ya bahwa yang kemarin datang atau kalian kasih tunjuk ini videonya. Ini pesan saya untuk teman-teman muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Jaga keluarga kita, jaga diri kita dari siksa api neraka yang di dalamnya terdapat malaikat-malaikat yang bengis, malaikat-malaikat yang sadis, tetapi mereka tidak pernah berdusta dan mereka taat kepada Allah. Kalau hukumannya seperti ini dilakukan. Malaikat-malaikat itu penjaga neraka jahanam ya. Dan kita tunggu kabar selanjutnya dari pendeta ini, dan kita ucapkan terima kasih kepada pendeta ya, sudah membongkar ajarannya sendiri. Hore, itu ramai saya sorangan ya. Jadi sekali lagi jangan lupa di subscribe channel ini dan subscribe juga channel-channel kristolog lainnya supaya iman akidah kita semakin kuat, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fabi ai ala ya rabbikuma tukaziban. Allahu akbar.